Shalom adik-adik, gimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan pada hari ini adik-adik sangat semangat untuk mengikuti ibadah hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke pujian penyembahan kita mau sama-sama tundukkan kepala kita mau berdoa di hadapan Tuhan ya. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ucapkan pada hari ini Tuhan, kami naikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini Tuhan, setiap kami masih bisa bernafas, kami masih bisa dalam keadaan sehat, kami masih bisa ikut ibadah online ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur atas itu semua Tuhan, dan kami juga bersyukur atas kebaikan Tuhan, sehingga kami dari kemarin sampai hari ini kami bisa makan, kami tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami benar-benar bersyukur memiliki Allah yang hebat seperti Tuhan. Dan Tuhan pada hari ini kami anak-anak Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami ingin sama-sama menaikkan pujian kami ingin bersorak bagi nama Tuhan, dan kami ingin duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun kami beribadah Tuhan selalu ada bersama kami, Tuhan melingkupi setiap kami, Tuhan memberkati setiap kami, dan Tuhan memberikan kami hikmat, agar firman yang nanti kami dengar Tuhan, dapat tertanam dalam kehidupan kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah siap untuk memuji menyembah nama-Mu lebih lagi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi kita mau sama-sama naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan ya. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita mau sama-sama katakan ya adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita bersama-sama naikkan pujian ini dari awal ya adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik kita siapkan setiap hati kita lebih lagi sebelum kita nanti mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Adik-adik bisa sama-sama angkat kedua tangan adik-adik. Kita mau sama-sama katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur,
Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas segalanya Tuhan. Dan Tuhan, sekarang tiba saatnya kami anak-anak Tuhan ingin melompat bagi nama Tuhan. Kami ingin bersuka cita bagi nama Tuhan. Biar kiranya roh sukacita daripada Tuhan turun atas setiap kami, turun di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk bersuka cita dan melompat bagi nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Kita mau sama-sama angkat pujian di hadapan Tuhan. Kita mau katakan segala puji syukur. Nanti adik-adik ikut gerakan kakak ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Dari kanan ya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekarang kita mulai dari kiri. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita katakan pujian ini dari awal. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Kita mulai dari kiri ya sekarang. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita mulai sekarang dari kiri. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dari kanan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yeay. Nah adik-adik boleh dipersilakan duduk ya. Nah adik-adik sekarang tiba saatnya kita mau duduk diam, kita mau pasang telinga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita semua sama-sama satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah menyembah Engkau, bahkan kami sudah bersuka cita Tuhan atas nama Engkau. Dan Tuhan, pada hari ini tiba saatnya kami anak-anak-Mu Tuhan ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan biar kiranya Tuhan Kau yang mempersiapkan setiap hati kami, Kau persiapkan telinga kami Tuhan, agar apa yang kami dengar nanti Tuhan dapat tertanam dalam kehidupan kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, dan firman yang nanti kami dengar Tuhan biar kiranya dapat mengubahkan kehidupan kami untuk menjadi serupa lagi dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami anak-anak Tuhan siap untuk mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Kita mau sama-sama angkat pujian di hadapannya adik-adik. Kita mau nyanyikan lagu Terlalu Besar. Terima kasih Tuhan. Adik-adik yang belum tahu lagunya bisa sama-sama belajar ya lewat lagu ini. Kita sama-sama belajar lagu ini. Kita mau sama-sama naikkan di hadapan Tuhan. Kita mau katakan terlalu besar apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kita katakan dari awal adik-adik. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Katakan dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Katakan terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kita bersama-sama siapkan siap hati kita adik-adik. Kita mau katakan pujian ini dari awal lagi. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Katakan dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sama-sama angkat kedua tangan kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Adik-adik kita mau sama-sama belajar untuk menyembah Tuhan. Adik-adik bisa katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari puji nama-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau telah tebus kami. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, mari kita sama-sama katakan terima kasih pada Tuhan. Sebab Tuhan telah menebus setiap dosa kita. Tuhan telah membebaskan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Adik-adik kita nyanyikan pujian ini lagi dengan sungguh-sungguh. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan
terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak percaya akan ada sukacita yang besar pada hari ini, ada semangat yang luar biasa pada hari ini. Oke, pada kesempatan hari ini kakak akan menyampaikan sebuah cerita tentang judulnya Salibnya Membebaskanku. Ayatnya di dalam Roma 6 ayat yang pertama sampai 14. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Roma 6 ayat 1 sampai 14. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Judul perikopnya adalah Mati dan Bangkit dengan Kristus. Yang pertama, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Nah, adik, semua orang, siapapun itu tak terkecuali adik-adik, kakak, juga adalah orang yang berdosa. Dan karena keberdosaan inilah yang membuat kasih karunia Allah tercurah, sehingga manusia menerima pembenaran. Tuhan Yesus turun ke dunia ini dan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita terbebas dari belenggu dosa dan kita bisa kembali bersekutu dengan Allah. Dosa yang tadinya membelenggu kita, menawan kita, sekarang tidak berkuasa lagi karena Tuhan Yesus sudah membebaskan kita.
Nah, ibaratnya itu kayak gini loh, kita ini seorang penjahat yang dipenjara karena kesalahan kita, karena kejahatan kita. Kita ditahan dan dikurung di dalam penjara. Tetapi kemudian ada seseorang datang, lalu orang itu mengatakan kepada kita, kamu sudah bebas, kamu sudah ditebus, ya kan? Sekarang kamu boleh pergi keluar, kamu bebas, sudah tidak terkurung lagi dan mengalami penderitaan di dalam penjara. Seperti itulah. Kalau ada kita dalam posisi seperti itu, tentu hal apa sih yang akan kita terima, apa yang kita lakukan? Tentu kita akan menerima, kan? Nggak mungkin kita akan menolak pembebasan itu, kan? Lebih baik bebas daripada terkurung di dalam penjara atau menderita di dalam penjara. Nah, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Tetapi banyak orang Kristen, banyak di antara kita yang sering menyalahartikan kasih karunia Tuhan. Banyak orang menganggap bahwa dengan kasih karunia Tuhan yang melimpah, manusia dapat dengan bebasnya melakukan dosa. Biasanya memiliki prinsip yang dipegang adalah ketika saya berbuat dosa, saya meminta pengampunan dan pasti Tuhan akan mengampuni saya sesuai janjinya. Adik-adik pernah nggak berpikiran seperti itu? Oh iya, kan Tuhan itu mengasihi gitu ya kan. Tuhan itu kalau kita minta bertobat gitu kan, kita meminta ampun sama Tuhan, pasti Tuhan akan mengasihi. Boleh nggak seperti itu? Mempunyai prinsip seperti itu? Memang sih di Alkitab dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan bahkan menyucikan kita. Kalian bisa buka di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Lantas, jika demikian, kalau begitu, bolehkah kita melakukan dosa? Kemudian kita mengaku dosa supaya Tuhan mengampuni, supaya kasih karunia itu menjadi berlimpah-limpah. Boleh nggak seperti itu? Apa? Kita lihat jawabannya Rasul Paulus. Rasul Paulus mengantisipasi kesalahkaprahan ini ketika menulis perikop dalam Roma 6 ini. Apakah kita boleh bertekun dalam dosa yang dikatakan dalam ayat pertama supaya kasih karunia semakin bertambah? Jawabannya tidak boleh. Jadi adik-adik kalau berpikiran, oh berarti kalau gitu aku tak berbuat dosa aja, nanti tinggal bertobat Tuhan akan mengampuni, itu pemikiran seperti itu sangat tidak boleh, karena itu adalah pemikiran yang salah. Jadi itu pemikiran yang salah, bukan pemikiran yang benar. Nah, ketika kita telah dibenarkan oleh Tuhan, maka hidup kita menjadi baru dan dosa sudah lenyap. Kematian Yesus berarti semua dosa telah kita tanggalkan dan matikan di kayu salib. Ya kan, dimatikan di salib Kristus untuk menuju kepada satu kehidupan yang baru di dalam Dia, yaitu hidup kekal melalui kebangkitannya. Jadi ketika kita sudah dibenarkan Tuhan, kita sudah ditebus Tuhan, kita percaya, kita menerima keselamatannya, kita harus mulai hidup baru, ya kan? Kita akan hidup baru di dalam Kristus. Nah, Kristus mati satu kali untuk mematikan dosa kita selama-lamanya. Itu berarti kemenangan tuntas atas dosa dan maut. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu sudah merupakan kemenangan tuntas dari atas dosa. Kita sudah dibebaskan dari dosa karena salib Kristus. Kita sudah dibebaskan dari maut. Ya kan? Ketika kita yang percaya Yesus sudah dibebaskan dari dosa dan hukumannya dan sudah menghidupkan kekal untuk melayani Allah. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa kita sudah menang atas dosa dan maut, kita sudah dibebaskan, kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka, lalu apa hal yang harus kita lakukan? Tugas kita sekarang adalah bagaimana mengelola kasih karunia Allah itu di dalam hidup kita. Jadi kita bisa mengelola kasih karunia Allah itu di dalam hidup kita. Kak, bagaimana caranya?
Oke, kita akan masuk dalam poin yang pertama. Caranya yang pertama adalah memberi diri sepenuhnya kepada Allah. Nah, hidup kudus dan menjadi kudus itu sendiri terletak pada pengabdian diri kita kepada Tuhan. Dengan memberi diri kepada Tuhan, kita menyerahkan sepenuhnya diri kita itu kepadanya. Sepenuhnya, bukan setengahnya atau seperempatnya gitu ya. Nah, ibaratnya itu kayak gini. Kalau kalian pernah tahu tentang kerajaan-kerajaan gitu ya, dalam sebuah kerajaan tentu kan ada raja, ada prajurit. Ketika katakanlah mereka berperang gitu kan ya, dari kerajaan A dan kerajaan B. Kemudian singkat cerita kerajaan A ini menang, sehingga kerajaan B kan kalah nih. Terus otomatis pasukan dari kerajaan B, prajurit dari kerajaan B menyerah, ya kan, mereka menyerah terus membiarkan diri mereka ditawan. Mereka dibawa kemana, kesana kemari, mengikuti gitu ya, seperti menjadi seorang tawanan kan, mereka tidak bebas. Apakah memberi diri sepenuhnya itu seperti itu? Bukan. Itu adalah salah. Jadi memberi diri sepenuhnya itu ibaratnya kayak seorang murid dengan guru. Kalian pasti tahu kan murid dengan guru, ya kan? Jadi seorang murid itu pasti tunduk kepada guru gitu kan, mau diajar dan diperintah olehnya. Sama halnya dengan kita memberi diri sepenuhnya kepada Allah, kita nggak seperti seorang tawanan yang cuma menyerahkan aja, tetapi kita mau tunduk kepada Allah, kita mau untuk diajar oleh Allah, kita mau untuk diperintah oleh Allah gitu ya. Jadi kita seperti seorang murid dengan guru seperti itu. Nah, ketika kita memberikan diri kita sepenuhnya, itu tidak hanya memberi sekali saja untuk seumur hidup, dalam arti udah aku memberikan hidupku untuk Tuhan untuk kali ini saja, tetapi gak cuma hanya memberikan diri, tetapi juga selalu siap sedia untuk melayaninya. Itu ya, jadi tidak hanya memberi diri tapi juga mau siap sedia melayaninya, ya kan. Ketika kita memberi diri kita sepenuhnya kepada Allah, berarti kita meletakkan setiap bidang kehidupan kita kepadanya. Artinya kita menyerahkan waktu, kita menyerahkan tenaga, kita menyerahkan pikiran, talenta, dan tubuh kita sepenuhnya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Dia saja. Loh, Kak, bagaimana caranya Kak aku bisa menyerahkan semuanya itu? Kak, kan aku kan masih sekolah Kak, bukan pendeta Kak. Kalau jadi pendeta mungkin kan ya bisa Kak, kan melayani di gereja sepenuhnya. Oke, kalian bisa tetap melakukannya di dalam aspek sebagai murid gitu kan ya. Kalian bisa berikan waktu kan, misalkan kalian menyempatkan diri kalian untuk mau berdoa, mau bersaat teduh, itu juga termasuk salah satu memberikan diri kalian kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kalian itu kan, mempercayakan kehidupan kalian gitu kan. Terus untuk tenaga bagaimana Kak, kan aku masih sekolah gitu kan. Kalau waktu oke lah kita masih berdoa, bersaat teduh gitu. Untuk tenaga gimana Kak, bagaimana cara bisa memberikan kepada Tuhan? Yaitu dengan apa? Kita bisa menolong sesama kita. Itu juga termasuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa menolong mereka, ya kan. Terus apalagi talenta dan sepenuhnya. Mungkin kalau talenta, kalau kalian bisa bermain musik contohnya, itu kan sebuah talenta kan ya. Kalian bisa membantu melayani Tuhan di gereja setiap hari Minggu, ya kan. Kak, aku bisa bermain musik Kak, boleh deh aku ikut pelayanan di gereja bermusik. Oke, itu juga boleh. Jadi tidak ada kata untuk tidak bisa, meskipun kalian masih seorang pelajar ya. Jadi kalian tetap bisa memberikan hidup kalian sepenuhnya kepada Tuhan. Oke. Nah, adik-adik pernah tahu stempel? Ini kakak punya stempel ya kan. Ketika stempel ini dicapkan kepada sebuah buku ya, ini deh, katakanlah Alkitab ini ya, Alkitab ini
Kalau kakak kasih stempel ini, nanti kan akan ada tulisan di Alkitab ini. Alkitab ini milik siapa? Misalkan milik Wendy. Itu kan ada alamatnya di sini. Atau milik siapa gitu kan. Nah, sama juga dengan hidup kita. Ketika kita memberi diri kepada Allah, di dalam diri kita itu sudah ada stempel dari Allah, dan sepenuhnya hidup kita milik Allah ketika kita sudah menjadi milik Allah. Ya kan, sama dengan ini ketika Alkitab ini kakak kasih stempel ini adalah sepenuhnya milik Kak Wendy. Ketika kalian melakukan ini, pasti kalian akan mengembalikan ini kepada Kak Wendy kan. Sama dengan juga hidup kita, ketika kita percaya Tuhan, dalam hidup kita sudah ada stempel dari Tuhan dan hidup kita sepenuhnya milik Allah. Nah, kalau hidup kita sudah sepenuhnya milik Allah, kita sudah memberikan diri kepada Allah, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Yaitu meninggalkan karakter yang buruk. Nah, karakter itu menentukan cara hidup manusia. Karena manusia akan dikenal dengan karakter yang melekat pada dirinya. Misalnya, kalian punya temen nih, katakanlah si A. Si A ini punya karakter yang buruk. Dia suka mencontek, dia suka menjahili temannya, suka berbuat onar. Tentu ketika kalian melihat si A, kalian akan mengecap dia, oh si A ini anaknya jelek, dia anaknya buruk, dia anaknya nakal. Bener apa bener? Bener kan? Beda kalau kita melihat si B. Si B ini anaknya pinter, dia juga baik hati, suka menolong, gitu kan. Si B ini gitu. Terus dia juga ramah, anaknya suka mudah tersenyum lah. Tentu kalian akan mengatakan si B ini anaknya baik hati, ya kan, dia itu baik banget. Kalau kalian disuruh berteman, kira-kira mau milih sama yang mana? Berteman dengan yang si A atau si B? Tentu kita akan memilih berteman dengan si B kan, karena dia anaknya baik hati. Jadi karakter itu seperti itu. Kita akan dikenal melalui karakter kita, itu ya. Nah, ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita sudah memberikan diri kita sepenuhnya kepada Allah, maka kita harus memiliki karakter yang baik. Kita harus menyingkirkan karakter atau kebiasaan buruk kita, seperti yang biasanya mencontek, suka berbohong, suka melawan orang tua, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Kita ganti dengan kebiasaan yang baik. Contohnya seperti apa? Menolong teman, menolong orang tua, tidak berbicara kotor, baik hati, dan lain-lain kan. Menolong teman itu bisa banyak hal, tapi ketika kalian misalnya melihat teman kalian lagi ujian nih, kalian lagi ujian terus lihat teman kalian kesusahan, kalian mau berinisiatif karena kalian ingin menolong teman kalian, akhirnya kalian beri contekan kepada dia. Kira-kira itu termasuk baik, perbuatan baik atau buruk? Jawabannya adalah perbuatan buruk yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena kalian sama saja tidak menghargai usaha kalian. Bagaimana caranya bisa menolong teman yang seperti itu? Ya, waktu sebelum ujian atau sudah ujian, kalian ajak dia untuk belajar bersama-sama. Itu juga termasuk dalam kategori menolong teman, gitu kan. Nah, memang sih susah ketika kita untuk mengubah kebiasaan buruk, tetapi ketika kita ada niat dan komitmen untuk ingin berubah menjadi lebih baik, maka kita bisa melakukan hal tersebut, ya kan. Susah memang, merubah karakter itu nggak bisa 1 hari 2 hari, butuh waktu lama, tapi kita harus punya komitmen, maka kita bisa merubahnya. Contoh hal kecil, misalkan Kak Wendy dulu tuh suka bicara kotor gitu, cara kotor, terus ya sering mengumpat lah istilahnya ya. Terus akhirnya kakak itu sadar, kakak ingin merubah kebiasaan itu menjadi hal yang baik, mengucapkan perkataan-perkataan yang baik saja dan yang membangun. Di awal-awal memang susah, sering keceplosan, tetapi kakak pun berusaha karena kakak ada niat dan ada komitmen. Karena kakak berusaha
meninggalkan kata-kata kotor itu pelan-pelan, dan puji Tuhan sudah bisa gitu kan ya, akhirnya sudah terbebas dari bicara kotor. Jadi seperti itu, kita kalau mau berusaha, kita ada komitmen dan niat, kita bisa. Kak, kenapa sih kok kita harus mengubah karakter kita menjadi lebih baik? Jawabannya apa? Supaya setiap orang yang melihat kita, mereka bisa memuji dan memuliakan Allah. Alkitab mengatakan kita adalah garam dan terang dunia. Jadi kita harus menjadi dampak bagi sekitar. Kalau kita mempunyai karakter yang buruk, orang pasti akan memberi cap kita buruk. Enggak cuma hanya kita, tetapi juga kita mempermalukan nama Tuhan. Loh, si itu loh anak Tuhan tapi suka bicara kotor. Loh, itu loh anak Tuhan tapi suka berbohong. Akhirnya apa? Nama Tuhan tidak ya kan. Berbeda ketika kita punya karakter yang baik. Oh iya, si itu dia ikut Tuhan Yesus, dia anaknya Tuhan Yesus, makanya karakternya dia baik, suka menolong, dia melakukan kasih sama seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu, kakak mengajak untuk setiap adik-adik meninggalkan, enggak cuma adik-adik aja sih, tapi juga kakak pun akan berusaha meninggalkan kebiasaan buruk kita dan mengubahnya menjadi kebiasaan yang baik. Nah, adik-adik, ketika kita sudah dibebaskan dari dosa, ketika salib Tuhan telah membebaskan kita dan kita sudah memulai hidup baru, maka kita harus melakukan dua hal ini, yaitu yang pertama apa? Memberikan diri sepenuhnya kepada Allah, dan yang kedua meninggalkan karakter buruk kita. Yuk kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan dan siap sedia selalu dipakai olehnya untuk sebagai alat kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom, adik-adik kasih dalam nama Tuhan. Gimana kabar adik-adik hari ini? Kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik semua dalam keadaan sehat. Berikut ini kakak akan menyampaikan beberapa pengumuman Abi Maranatha. Fellowship Abi Maranatha diadakan setiap hari Senin pukul 6:30 malam. Kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan loh, tapi juga ada games, jadi jangan lupa untuk join adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang belum mendapatkan link pada hari Senin, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Ibadah sekolah minggu diadakan online jam 9 pagi. Ibadah online bisa diakses melalui YouTube channel GPI Maranatha. Demikian pengumuman dapat kakak sampaikan. Adik-adik jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.